Shalom, shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya menunggu Bapak Ibu yang masih mengatur di posisinya masing-masing. Sekali lagi shalom. Ada sukacita. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat datang buat keluarga Bapak Prengki, Bapak Suhardi yang baru pulang dari kampung. Puji nama Tuhan, semuanya kabarnya baik yang baru pulang kampung. Haleluya, nanti oleh-olehnya ditunggu ya Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita mengucap syukur. Hari ini minggu pertama di tahun yang baru. Saya percaya setiap kita semuanya sudah merasakan berkat yang baru. Haleluya. Semuanya merasakan berkat yang baru dalam hidupnya. Boleh angkat tangan? Ada yang belum melambaikan tangan? Haleluya, saya tunggu. Sekali lagi saya mau bertanya, siapa yang pada pagi hari ini merasakan berkat Tuhan itu selalu baru dalam hidupnya? Haleluya, berkat kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Kita percaya pada pagi hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Persiapkan bejana hatimu yang terbaik di hadapan Dia. Bawa setiap pujian penyembahanmu di altar Tuhan yang kudus. Tuhan mengetahui setiap kedalaman hati kita. Tuhan mengetahui setiap motivasi kita ketika kita datang di tempat ini. Itu sebabnya sebelum kita lebih jauh lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan, jika sekiranya di sepanjang minggu ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari bereskan terlebih dahulu. Kita minta supaya Tuhan melayakkan seluruh hidup kita. Tuhan boleh memberikan pengampunan bagi setiap kita. Biarlah kiranya kuasa dari Yesus boleh menyucikan setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu sekali lagi anugerah-Mu tercurah di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Kami ada pada pagi hari ini sebagaimana kami ada. Dan kami mau berdiri di altar-Mu Tuhan, membawa setiap pujian penyembahan kami. Haleluya Yesus, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku, kami hidup, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Jemaat saya undang untuk bisa bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau bawa pujian kita yang terbaik. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Kami sadar semua karena-Mu. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
pagi hari ini Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami. Haleluya. Biarkan pemulihan demi pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Raja di atas segala raja. Kami memuji mengagungkan nama-Mu Yesus. Kami meninggikan-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah Tuhan. Kemuliaan-Mu melingkupi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Layak dipuji, disembah. Sebab Engkau saja Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja. Nama-Mu besar. Termulia Engkau yang layak. Layak dipuji, disembah. Allah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja. Nama-Mu besar, termulia. Kiranya Engkau saja layak dipuji, disembah. Engkau yang bertahta Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja. Nama-Mu besar, termulia. Sekali lagi katakan, Engkau yang layak dipuji, disembah. Allah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Atas segala raja. Nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, termulia. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang besar. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu saja yang kami tinggikan, kami agungkan yang dari segala-galanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kau saja yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Kau saja yang kami muliakan di dalam hidup kami Yesus. Bila kiranya pada pagi hari ini Kau boleh bertahta di dalam setiap puji-pujian kami. Kau boleh Tuhan menguasai seluruh hidup kami Tuhan. Sehingga tidak ada satupun dari bagian kami, dari hidup kami yang tidak kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau bersuka cita. Kami mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Berikan kami roh sukacita, roh puji-pujian, sehingga tidak ada satupun di antara kami pada pagi hari ini yang hanya berdiam diri saja Tuhan. Tapi setiap kami boleh mengekspresikan cinta kasih kami di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sama-sama siap memuji Tuhan, kita yang sama-sama siap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bersama-sama saya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Bisa lambaikan tangannya dan katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita mau bersama-sama bersuka cita pada pagi hari ini. Kita mau bersama-sama memasuki hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus.
sebentar, tunggu sebentar. Haleluya. Coba sekali lagi kasih senyum yang terbaik di kiri kanannya. Singer, jangan lupa bergerak. Kita mau bersuka cita. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik buat kita. Haleluya. Yang mau menari, yang mau melompat silakan. Karena Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh berekspresi buat Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau lebih dahsyat lagi, mau memuliakan Tuhan. Sebab Dia baik. Dia sangat baik. Haleluya Tuhan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kami mau bersorak, memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Setianya untuk selamanya, sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Kami mau lebih dahsyat lagi buat Engkau Tuhan. Nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dulu sekarang terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya. Setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi dong yang paling meriah, yang paling dahsyat buat Yesus kita. Sebab Dia baik, Dia sangat baik dalam hidup kita. Amin. Masih mau lanjut lagi memuji Tuhan? Sebab Dia sangat besar, Dia sangat terpuji. Haleluya. Kami Tuhan, kami sembahkan pada pagi hari ini, mau memuji-Mu. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasa-Nya.
minggu pertama harusnya semangatnya 100%. Amin. Masih kuat, masih mau lanjut lagi memuji buat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ya Bapak Ibu, kasih tos kiri kanannya. Saya masih kuat memuji Tuhan. Haleluya. Walaupun saya sudah ngos-ngosan Bapak Ibu. Kami mau serahkan haleluya. Kita mau lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Sebab Yesuslah kekuatan di dalam hidup kita. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau yang mengangkat kami Tuhan. kembali. Biarlah kiranya hanya Yesus saja penguasa satu-satunya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita pada pagi hari ini. Katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya di awal tahun ini kami boleh mengambil komitmen yang baru di hadapan-Mu.
Kami boleh membawa setiap penyembahan kami yang terbaik pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Karena kasih-Mu sungguh tidak terbatas dalam hidup kami. Itu sebabnya pada pagi hari ini Tuhan, kami mau membuka seluruh hati kami hanya untuk Engkau Yesus. Jika sekiranya Engkau menemukan ada kekerasan di dalam hati kami masing-masing, pada pagi hari ini Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang mengubahkan itu semua Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebab kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami datang kepadamu dalam ibadah buka tahun 2025 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya kami mengawali dengan sikap hati yang selalu memandang kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya pertolongan kami. Kami tetap memandang Yesus sebagai satu-satunya
bisa memberi kekuatan atas kehidupan kami. Kami datang pagi hari ini dengan segala kerendahan hati kami, bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami sampai di tahun ini. Kami percaya bahwa Tuhan memiliki rencana-rencana yang besar, rencana-rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, buat pagi hari ini kami bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Kami boleh memasuki tahun baru dengan penuh ucapan syukur, karena kasih Tuhan senantiasa dicurahkan secara melimpah di dalam hidup kami. Dan pagi hari ini, biar kiranya Tuhan menyampaikan pesan firman melalui hamba-Mu, dan kiranya pesan firman-Mu Tuhan menjadikan kekuatan sepanjang tahun 2025 ini. Kami berdoa dan kami menyambut setiap kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Oke. Tahun yang baru, semangat yang baru. Amin. Saya melihat masih ada beberapa keluarga yang belum kembali ya dari liburan mereka, sehingga ada beberapa bangku yang masih kosong. Jadi silakan Bapak Ibu yang di belakang atau yang posisinya agak pojok, silakan bisa maju ke depan. Ada 2 baris kosong ini. Ya silakan, saya memberikan waktu terlebih dahulu untuk Bapak Ibu bergeser. Tahun 2025 harusnya sikap kita pun berubah ya. Jangan pakai tempat duduk yang sama. Silakan Bapak Ibu bisa bergeser. Ini tempat duduk tahun 2024. Sekarang 2025 harus pindah dong. Oke, terima kasih. Ini sebuah tanda adanya kemauan untuk berubah di tahun 2025. Ya, oke, terima kasih. Masih ada yang tetap, Pak, saya masih di tempat yang lama. Oke, ya tidak apa-apalah. Tapi saya berharap Bapak Ibu semangatnya harus baru. Amin. Selamat datang. Kami mengucapkan untuk Ibu Sinambela, dan kami tetap dukung di dalam doa supaya Ibu Sinambela bersama keluarga tetap diberikan kekuatan dan penghiburan, ya, di mana beberapa waktu lalu orang tua yaitu mamah yang dikasihi sudah pulang ke rumah Tuhan. Sekali lagi selamat datang Ibu Sinambela. Kami juga mengucapkan turut berduka cita. Baik, pagi hari ini Bapak Ibu, izinkan saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul berhasil dan beruntung bagian yang pertama. Ya, saya berharap Bapak Ibu konsentrasi ya. Meskipun mungkin ada bangunnya yang sudah pagi sekali, sebenarnya hari Minggu itu bangunnya agak siang, tapi karena mau masak jadi bangunnya pagi sekali. Ada yang enggak kira-kira masak telur 1 papan digoreng semua. Jadi waduh, makan waktu lama. Jadi Bapak Ibu tolong konsentrasi untuk mendengar firman Tuhan. Kasih salaman dulu, ayo kita konsentrasi dengar firman Tuhan ya. Yang di luar aman kok, ada yang jaga. Ya. Mungkin Bapak Ibu, saya lihatin ada tatap mata ke depan ini masih kosong. Dia mikirnya gini, tadi yang di luar saya tutup enggak ya? Soalnya ada kucing, ada anjing ya. Dalam nama Yesus, konsentrasi. Ada yang jaga di luar ya. Sudah dibungkus, sudah ditutup rapi ya. Baik, berhasil dan beruntung. Saya percaya Bapak Ibu semua di tahun 2025 ini ingin menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Amin. Ya, siapa yang merindukan Pak, saya menjadi orang Kristen yang berhasil dan beruntung, Pak. Saya ingin lihat, oh semuanya ya. Nah, ini saya setuju sekali bahwa setiap orang yang masih hidup itu pasti ya merindukan adanya sebuah peningkatan, sebuah progres dalam hidupnya. Saya ingin Pak mencapai sesuatu. Saya dulu seperti ini, saya ingin mengalami perubahan. Bapak Ibu izinkan saya mengutip ya definisi tentang keberhasilan ya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian keberhasilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tercapainya sebuah maksud,
Ya mungkin Bapak Ibu merindukan punya handphone merek iPhone 15. Ya, sekarang belum ada. Dan mungkin beberapa waktu berikutnya dapat. Wah, senangnya luar biasa. Nah, ini sebuah contoh dari namanya keberhasilan. Secara umum Bapak Ibu, ya, keberhasilan dalam pengertian umumnya yaitu keberhasilan adalah usaha yang dilakukan untuk membangun diri sendiri dan membuat diri lebih berharga dari sebelumnya yang bukan siapa-siapa. Ini sebuah keberhasilan. Ya mungkin saya ingin menjadi orang yang dipandang sama lingkungan lah. Kalau selama ini saya diabaikan, dulunya saya nggak punya motor, ya saya pengen diakui oleh masyarakat bahwa saya ini manusia seutuhnya dengan punya motor, ya dengan punya motor, wah rasanya lain Bapak Ibu, ya jalannya pun sudah lain. Nah akhirnya ini membawa sebuah hasil. Beberapa orang menyimpulkan bahwa keberhasilan itu identik dengan materi. Ya sekali lagi Bapak Ibu, akhirnya ini memunculkan sebuah pandangan bahwa yang namanya berhasil itu bicara soal materi. Makanya tidak sedikit orang-orang yang merantau, ya itu akan pulang kampung, dianggap berhasil, itu melakukan sebuah perubahan. Mungkin waktu meninggal kampung halaman hanya membawa satu kardus, ya baju. Saya masih sempat Bapak Ibu ngalami karena belum punya tas Bapak Ibu, dan tidak ada karung, dan saya lihat hanya kardus Indomie. Jadi pergi ke pulau, ya selain Pulau Jawa saya melakukan perjalanan ke luar daerah, saya hanya pakai kardus Supermi itu loh Bapak Ibu. Nah di situ adalah baju-baju saya. Orang menganggap kalau kamu merantau, kamu berangkat hanya pakai kardus Indomie atau Supermi, pulang kamu harus jadi orang. Minimal bawa tasnya tas ransel, ya minimal sudah bawa emas, minimal ada roda 4. Mungkin seperti itu. Itu yang namanya sukses. Itu namanya berhasil. Ya jadi kalau kita merantau, meninggalkan kampung halaman dengan satu kotak kardus, pulangnya bawa 2 kardus. Mungkin orang kamu mengatakan, belum sukses kamu. Yang sukses itu sono itu loh. Dia waktu berangkat meninggalkan kampung tidak punya apa-apa. Hanya baju melekat, pulang waktu pas lebaran kemarin, bawa mobil. Mobilnya bagus lagi. Tidak tahu, mobil itu memang sudah dibeli, atau hanya sekedar rental, atau masih cicilan, nggak tahu. Ini yang membuat sebuah pandangan orang sukses itu, ya tadi, kelihatan materi. Yang dulu mungkin waktu berangkat hanya pakai gelang karet. Bapak Ibu pernah menangi enggak? Enggak punya aksesoris di di tangan, terus asing kasih karet, gelang, ditaruh di gelang ini. Minimal pun harus pakai yang kuning itu loh. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu orang merasa, aku nggak punya materi, nggak ada yang aku banggakan, aku nggak mau pulang kampung dulu dah. Tahun ini aku nggak pulang dulu dah. Nah Bapak Ibu, yang menjadi mirisnya banyak orang-orang Kristen akhirnya pun juga terpola demikian. Seperti orang-orang dunia. Banyak orang Kristen mengatakan sukses ya demikian Pak. Nah kita pagi hari ini Bapak Ibu di tahun 2025, saya pengen sukses, saya pengen berhasil, saya pengen beruntung. Tapi kita mau belajar dari sudut pandang Alkitab. Apa kata Alkitab itu ya? Tentang yang namanya keberhasilan atau kesuksesan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, pencapaian kita sampai di awal tahun 2025, kita tidak mendapatkan sebuah pencapaian seperti ukuran dunia, tidak perlu malu. Jangan sampai kita kehilangan harapan. Ya, karena sudut pandang keberhasilan, keberuntungan dari Alkitab dengan orang dunia itu kita akan melihat Bapak Ibu jauh sekali perbedaannya. Kita akan melihat Bapak Ibu, yang pertama, berhasil dan beruntung dalam kacamata firman Tuhan
orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan adalah apa? Ketika mereka ini berhasil hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Jadi berhasil dan beruntung dalam sudut pandang firman Tuhan atau dalam sudut kacamata Alkitab, itu adalah orang berhasil dan beruntung karena hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Itu tidak mudah, tidak gampang Bapak Ibu. Karena hidup dalam firman Tuhan itu masih seringkali itu bertabrakan dengan hasrat kita, keinginan kita. Dan keberhasilan, keberuntungan dalam kacamata Alkitab adalah ketika orang itu hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Kita lihat ayatnya di dalam Kejadian pasal 26, ayat 1 sampai ke 2, dan nanti kita lompat ayat ke 6 dalam bahasa Indonesia masa kini. Di negeri itu timbul lagi kelaparan seperti yang telah terjadi pada zaman Abraham. Ishak menghadap Abimelek, raja orang Filistin di Gerar, dan minta izin untuk tinggal di sana. Hal itu dilakukannya karena Tuhan telah menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Jangan pergi ke Mesir, tinggallah di negeri ini, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu." Ayat 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Bapak Ibu, ayat ini berbicara tentang Ishak, anaknya Bapak Abraham. Dan Ishak ini hidup dalam kasih karunia Allah. Hidup berjalan sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Ternyata suatu ketika negeri di mana Ishak bersama keluarganya tinggal di situ terjadi kelaparan. Secara manusia pandangannya, aku mau pergi meninggalkan wilayah negeri yang terjadi kelaparan ke sebuah negeri yang makmur, yang tidak terjadi kelaparan. Itu kan logika ya, masuk akal, benar ya? Saya nggak mau tinggal di sini, ini terjadi kelaparan. Aku mau pergi ke suatu negeri yang dimana di sana tidak kelaparan, dimana di sana tetap ada kemakmuran. Di mana itu? Mesir. Secara manusia, Ishak akan pergi bersama keluarganya ke Mesir. Kenapa? Di Mesir tidak terjadi kelaparan. Dan di Mesir ini sebuah negeri peradaban yang maju pada masa itu. Negara yang besar, negara yang makmur, negara yang kaya raya. Secara manusia seperti itu. Namun apa yang terjadi? Allah menampakkan diri kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, tapi pergilah ke Gerar. Nah Bapak Ibu, dalam ayat ini kita bisa belajar. Terkadang ketika kita ini sudah menjadi anak Tuhan, sudah setia dalam ibadah, sudah setia di dalam pelayanan, tapi tidak selalu kita akan hidup dalam kondisi yang nyaman. Ya, seperti halnya Ishak ini. Dia sudah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan menyembah berhala. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak menyembah Allah yang hidup. Dia sudah lakukan itu. Dia hidup takut akan Tuhan bersama dengan keluarganya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tetap izinkan terjadi kelaparan di negeri itu. Nah, ini sebuah gambaran bagi kita, buat anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, ketika Bapak Ibu sudah setia. Ketika kita sudah melakukan apa yang kita dengar firman Tuhan pada hari Minggu. Tapi kenapa Pak, kok malah hidup saya kok mengalami kepahitan, kesulitan. Pak, kenapa Pak, saya ini sudah setia. Orang yang saya cintai kok malah Tuhan panggil. Saya tidak membuka rasa duka buat keluarga jemaat tempat ini. Ada Ibu Sinambela, ada Ibu Karti. Yang kita pernah berdoa untuk sang suami almarhum dari Ibu Karti, supaya beliau bisa lebih setia kepada Tuhan di hari-hari terakhir. Tetapi jauh daripada harapan kita semua, almarhum Bapak Tarijo dipanggil lebih cepat. Mungkin secara manusia, Ibu Karti, aku kurang apa tuh Tuhan? Aku sudah setia ibadah, tidak pernah absen dalam ibadah hari Minggu. Ibu Karti sudah menjadi orang Kristen yang berusaha untuk benar. Seorang pedagang yang jujur. Saya tahu itu Bapak Ibu. Kalau dilihat kenapa
suamiku dipanggil lebih cepat. Padahal harapan kami kan sudah didoakan oleh jemaat, didoakan oleh Bapak Pendeta, kasih umur yang panjang. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, terkadang ketika kita sudah hidup setia kepada Tuhan, kita sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan, bukan jaminan hidup kita ini aman saja. Terkadang Tuhan izinkan ya keadaan-keadaan yang itu benar-benar pahit rasanya. Tetapi Bapak Ibu, percayalah ketika orang-orang yang sudah mengasihi Tuhan, orang-orang yang sudah setia kepada firman Tuhan, kok diizinkan dalam kondisi-kondisi yang sangat gelap, kondisi-kondisi yang sangat jauh sekali daripada harapan kita, percayalah. Ada solusinya, amin. Orang-orang yang hidup di dalam otoritas firman Tuhan, ada solusinya. Karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 105. Bapak Ibu bisa baca 1, 2, 3. Amin. Firman-Mu itu pelita bagiku, bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Sekiranya orang-orang Kristen yang dia tetap taat, hidup dalam otoritas firman Tuhan menghadapi masa-masa yang sulit. Mungkin kita dikejar dengan minta maaf ya karena kondisi ekonomi, usaha kita mau dikembangkan harus pinjam bank, ya kita tersangkut dengan hutang piutang. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita hidup dalam firman Tuhan, selalu ada jalan keluar. Kenapa Bapak Ibu? Karena firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kenapa ada orang-orang Kristen yang menghadapi masa kok bingung mereka? Bahkan ada yang sangat depresi, stres. Ini sebuah pertanyaan besar. Bisa saja mereka ini orang Kristen tetapi tidak tunduk pada firman Tuhan. Tidak pernah mengizinkan firman Tuhan itu berkuasa atasnya. Tetapi saya percaya orang-orang Kristen yang hidupnya di bawah otoritas firman Tuhan, apapun masalahnya, seberat apapun masalahnya, dia akan menemukan solusinya. Amin. Kenapa? Karena firman yang dihidup itu akan menerangi setiap langkah kakinya. Menerangi setiap jalannya. Jalannya nggak ada gelap. Semuanya terang, terbuka. Jadi kita akan menemukan solusinya Bapak Ibu. Kenapa nggak menemukan solusi? Ya karena gelap. Kenapa gelap? Yang karena nggak ada firman Tuhan dalam hidup kita. Lebih lanjut Bapak Ibu, dari tadi saya sampaikan kita hidup dalam otoritas firman Tuhan. Apa sih artinya hidup di bawah otoritas firman Tuhan? Ada dua hal pemahaman yang saya sampaikan di sini. Berhasil dan beruntung karena hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Apa maksudnya hidup dalam otoritas firman Tuhan? Yang pertama, hidup yang dipenuhi atau dikuasai serta hidup kita itu dikendalikan oleh firman Tuhan. Jadi sekali lagi, orang Kristen yang hidup dalam otoritas, di bawah otoritas firman Tuhan, adalah orang itu yang hidup dipenuhi, dikuasai, serta dikendalikan oleh firman Tuhan. Apa itu? Pikiran kita, perkataan kita, sikap hidup kita, itu cerminan daripada firman Allah yang selalu kita baca setiap hari, yang selalu kita renungkan setiap hari. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat yang kedua dan 3, tapi kita baca ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Karena firman Tuhan ini disampaikan pada masa perjanjian lama, jadi kitab suci hanya Taurat yang itu yang akan direnungkan siang malam oleh umat Allah pada masa itu. Nah, kalau orang Kristen sekarang ini ada kitab perjanjian lama, ada kitab perjanjian baru. Nah, silakan dibaca dua kitab itu Bapak Ibu. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Coba Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen, saya mau tanya lagi, secara pribadi sebenarnya ya, tapi enggak apa-apa, secara umum aja. Siapa yang merasa dirinya sebagai orang Kristen? Angkat tangan. Kalau enggak angkat tangan, salah masuk.
Ya, terima kasih Tuhan. Kita semua orang Kristen. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, dalam setiap hari, apakah ada firman Tuhan yang mengendalikan kita? Enggak. Kita bergerak setiap hari, dari pagi sampai malam, kira-kira ada enggak langkah kita ini dipimpin oleh firman Tuhan? Kita melakukan dari ribuan kata-kata firman Tuhan, ada enggak? Kita melakukan, mengambil sebagian hidup kita melangkah dengan iman, dengan firman Tuhan. Kita merasa itu enggak? Atau sama sekali lost? Enggak ada satupun firman Tuhan yang saya lakukan dalam kegerakan hidup saya sepanjang hari ini. Loh ada loh Bapak Ibu yang seperti itu. Coba Bapak Ibu bisa bandingkan ya ayat ini dalam kehidupan Rasul Paulus, Galatia 2 ayat 20. Sebentar ya, saya akan kembali di sini dulu. Hidup yang dipenuhi dan dikuasai serta dikendalikan oleh firman Tuhan. Kalau dalam Mazmur, orang yang dipenuhi dan dikuasai firman Tuhan adalah yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Membaca siang dan malam dan merenungkan siang dan malam. Lebih lanjut lagi Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru, di dalam kehidupan Rasul Paulus, kita mungkin akan bisa lebih memahami orang yang dipenuhi dengan firman Tuhan itu bagaimana. Perhatikan, Galatia pasal 2 ayat 20 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Salah satu jemaat bisa bantu membacakan dengan keras. Silakan. Saya minum dulu. Revi, bisa bangkit berdiri, bacakan bisa keras. Oke, terima kasih. Galatia 2 ayat 20. Ini kehidupan Rasul Paulus di mana hidupnya sudah dipenuhi dengan firman Tuhan. Bagaimana hidupnya di bawah otoritas firman Tuhan. Dia mengatakan demikian. Sekarang secara rohani, saya sudah disalibkan bersama Kristus. Itu berarti bukan lagi saya mengatur hidup saya. Perhatikan, itu berarti bukan lagi bukan saya lagi yang mengatur hidup saya, melainkan siapa? Kristus yang hidup dalam diri saya. Seluruh hidup saya yang saya jalani dalam tubuh duniawi ini hanyalah berdasarkan keyakinan penuh kepada Anak Allah yang begitu mengasihi saya sampai rela menyerahkan dirinya untuk menebus saya. Perkataan Rasul Paulus ini memiliki makna teologi yang sangat dalam loh Bapak Ibu. Banyak orang hanya mengaku saya Kristen, tapi sebenarnya belum bisa memahami level sampai dalam. Bapak Ibu sadar nggak sebagai orang Kristen? Sebagai orang Kristen, kita itu sudah mengalami kematian dan kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Dan kehidupan sekarang di dalam kekristenan, kita itu satu langkah dengan Kristus. Artinya apa? Bahwa kehidupan kekristenan kita ini tidak mungkin kita membangun kehidupan yang lama lagi. Kehidupan kita sekarang ini benar-benar Kristus yang akan menuntun kita. Firman Tuhan yang akan menguasai dan menuntun hidup kita sepenuhnya. Makanya Bapak Ibu dikatakan di sini sekarang secara rohani saya sudah disalibkan bersama Kristus. Itu berarti bukan lagi saya yang mengatur hidup saya. Siapa yang mengatur hidup orang Kristen? Kristus, atau dalam Yohanes katakan firman itu pada mulanya adalah firman, dan firman itu berubah menjadi manusia. Jadi orang Kristen yang menyebut dirinya aku pengikut Kristus, aku sebagai orang Kristen, itu sudah pola pikir kita sudah benar dikuasai, perkataan kita, tindakan kita dikuasai oleh firman Tuhan. Saya mengambil contoh Bapak Ibu. Saya yang dulu waktu saya masih lajang, dengan saya sekarang yang sudah menikah, itu beda. Waktu saya masih lajang, masih muda, belum berkeluarga, contohnya lah, misalnya saya suka mancing. Saya akan mancing seharian, habis mancing saya main, saya tidak pulang, itu bebas. Benar nggak? Kira-kira benar nggak?
Benar, bisa terjadi. Ini orang tua saya mengerti, jadi saya bebas. Tetapi saya mau tanya, ketika saya sudah menikah, saya sudah berkeluarga, punya istri dan punya 2 anak ini. Kehidupan lama saya yang suka mancing seharian, habis itu pergi main sebebasnya nggak pernah pulang, kira-kira bisa saya lakukan enggak? Ketika saya sudah berstatus, identitas saya sebagai suami atau sebagai kepala rumah tangga. Kira-kira saya bisa lakukan enggak apa yang saya lakukan masa lalu? Identitas kita yang baru sebagai pengikut Kristus, harusnya itu sudah membuang masa lalu kehidupan kita. Jangan itu dibawa ketika saya sudah menjadi identitas Kristen, pengikut Kristus. Kalau dulu saya belum menjadi Kristen, saya masih percaya pohon besar itu ada makhluknya, harus saya sembah. Itu bisa ngasih keberuntungan saya, makanya saya sediakan kopi. Saya sediakan, kalau nggak ada kopi saya kasih permen, kopiko. Kalau nggak ada permen ya saya kasih kembang. Itu masa lalu. Tapi setelah sekarang saya di dalam Kristen, identitas saya menjadi Kristen, saya nggak akan percaya itu lagi. Mengerti Bapak Ibu ya? Inilah gaya hidup yang dikuasai, hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Kalau dulu sebelum saya menjadi pengikut Kristus, naik mobil, lewat sebuah jembatan, saya klakson 3 kali. Din, 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 din. Untuk menghormati, katanya ada penjaga, penunggunya di sana. Tapi setelah sekarang ini Bapak Ibu, saya hidup sebagai orang Kristen, ya saya tidak akan melakukan itu. Terkecuali kalau itu demi keselamatan karena tikungan tajam. Saya memberikan tanda, siapa tahu ada mobil dari depan. Untuk menandakan, oh berarti ada mobil yang akan lewat. Kalau dulu sebelum saya menjadi orang Kristen, saya percaya hari baik dan hari tidak baik. Pak, kalau bikin acara jangan hari Jumat Pak ya, apalagi Jumat Kliwon, itu tabu Pak, itu enggak baik Pak. Tapi setelah kita menjadi orang Kristen, kita tinggalkan itu. Karena dalam Alkitab mengajarkan bahwa semua hari adalah kasih ketahui kanan kiri, semua hari baik. Ini yang miris Bapak Ibu, masih banyak orang-orang yang katanya saya sudah mati dan bangkit bersama Kristus, tapi saya masih membangun kehidupan yang lama. Orang-orang yang seperti ini ketika Tuhan izinkan menghadapi sebuah masalah yang besar, sulit mendapatkan solusi, sulit mendapatkan pintu terbuka. Karena firman Tuhan itu tidak akan pernah menjadi terang bagi langkahnya. Tidak akan menjadi pelita buat kakinya, tidak menjadi terang buat setiap langkah jalannya, jadi nggak menemukan solusinya. Jadi pengertian yang pertama, pemahaman kita orang yang berhasil dan beruntung adalah orang-orang Kristen yang hidup di bawah otoritas firman Tuhan, berarti kita ini hidup benar-benar dikuasai, dipenuhi dengan firman Tuhan. Jadi setiap perkataan kita, pikiran kita yang baru ini tidak akan pernah membangun kehidupan kita yang lama lagi. Katakan amin. Ya, dan secara khusus sebenarnya Rasul Paulus ini sedang menyindir orang-orang yang ada di Galatia di sana. Bagaimana orang-orang yang sudah terima keselamatan dalam Yesus, tapi mereka masih pegang teguh, hidup diselamatkan karena hukum Taurat. Rasul Paulus ingin menjelaskan bahwa kita di dalam Yesus Kristus, kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu, di sini kita akan memiliki sebuah pemahaman yang baru, gaya hidup yang baru. Di dalam kekristenan kita kita diterangi setiap langkah kita karena firman Tuhan yang sudah membukakan setiap belenggu kita sudah dimerdekakan. Oleh sebab itu mari kita hidup di jalan ya kehidupan perubahan yang baru, bukan dalam kehidupan yang lama. Yang lama kita tinggalkan ya. Sekarang yang kedua, yang terakhir. Hidup yang berhasil dan beruntung menurut firman Tuhan dikatakan bahwa hidupnya harus di bawah otoritas firman Tuhan. Artinya adalah hidup taat kepada firman Tuhan. Kalau yang pertama tadi kita harus hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Hari-hari kita merenungkan firman Tuhan. Hari-hari kita menghafalkan ayat firman Tuhan dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sebatas isu saja ternyata.
Berhasil dan beruntung karena hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Hidup di bawah otoritas firman Tuhan yang memiliki pengertian adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Mari kita lihat dasar ayatnya dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai ke 2 dan ayat yang ke-6. Ayat yang sudah kita baca tadi ya. Di negeri itu timbullah lagi kelaparan seperti yang telah terjadi pada zaman Abraham. Ishak menghadap Abimelek, raja orang Filistin, di Gerar dan minta izin untuk tinggal di sana. Hal itu dilakukannya karena Tuhan telah menampakkan diri kepadanya dan berkata, jangan pergi ke Mesir, tinggallah di negeri ini, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang dilakukan oleh Ishak adalah dia memilih untuk tetap setia apa kata firman Tuhan. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Bapak Ibu terkadang ya, ini yang sering kali kita terima di dalam kehidupan kekristenan kita. Perintah Allah yang tidak masuk akal bisa diartikan sebagai perintah yang tidak dapat dijelaskan. Kita terkadang menerima sebuah rema, namun seringkali rema itu tidak masuk akal. Ini tidak bisa dijelaskan. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan mau untuk kita tetap setia, untuk kita tetap memilih taat. Ya. Ketaatan yang sejati muncul dari keyakinan bahwa Tuhan lebih tahu daripada manusia dan harus dilakukan terlepas dari apa yang dipikirkan orang lain atau bagaimana keadaan manusia. Posisinya si Ishak ini Bapak Ibu, sebenarnya secara manusia kedagingannya benar akan memilih Mesir tadi. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa untuk menjadi orang yang berhasil dan beruntung harus tunduk. Harus tunduk kepada firman Tuhan, meskipun itu konsekuensinya sangat besar. Tidak masuk akal itu. Dan mungkin akan dibenci oleh sahabat-sahabatnya. Ya, siapa tahu Bapak Ibu waktu itu sahabat-sahabat dari Ishak menyarankan jangan ke Gerar, tetap pergi Mesir aja. Tapi Ishak tetap memilih ke Gerar karena dia lebih taat kepada firman Tuhan daripada perkataan sahabatnya. Mungkin dia akan ditinggalkan oleh sahabatnya, dia tidak disukai oleh sahabat-sahabatnya, karena enggak nurut mereka. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu, Tuhan seringkali mengizinkan ada proses, ada sebuah alasan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi Tuhan hanya mau kita untuk tetap taat. Amin. Beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan ya untuk melangkah karena firman Tuhan yang tidak bisa kita pahami. Yang pertama Bapak Ibu, ketaatan adalah satu-satunya cara untuk menjadi pribadi yang Tuhan inginkan dan mencapai hal-hal yang telah dipersiapkan. Kenapa kita jauh daripada jawaban doa Tuhan? Ya mungkin karena kita ngeyel tadi Bapak Ibu. Kita nggak milih taat. Padahal ketaatan, kalau kita mau taat, kita akan menerima apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu belajar untuk taat. Kenapa? Karena ketaatan adalah satu-satunya cara untuk menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Orang yang taat itu lebih disukai sama Tuhan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan akan memberi manusia kemampuan dan kekuatan untuk tetap setia. Terlepas dari apa yang dipikirkan orang lain atau bagaimana keadaan manusia itu. Bapak Ibu ketika kita dihadapkan dengan sebuah kondisi yang itu benar-benar sangat membingungkan kepada kita, Tuhan menghendaki untuk kita taat. Dan ketika kita taat, percayalah bahwa Tuhan memberikan kita kemampuan. Tuhan akan memberikan kita ini kekuatan untuk bisa lebih memilih taat ya terhadap apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Yang ketiga, perintah-perintah Allah adalah untuk kebaikan manusia. Wah, saya percaya ini. Ya, Bapak Ibu percayalah kalau Tuhan ini memerintahkan kepada kita, percayalah bahwa itu adalah baik buat saya dan Bapak Ibu. Ya, meskipun ini benar-benar sekali lagi Bapak Ibu bertabrakan dengan pemikiran kita, pengalaman kita, kenyataan hidup. Tapi mari kita mau belajar menanggalkan apa yang ada di dalam otak kita, pengertian kita. Kita lebih bergantung, percaya kepada siapa yang berfirman itu. Karena Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Allah tahu apa yang terjadi di depan hidup kita. Oleh sebab itu mari kita pilih untuk lebih taat apa kata firman Tuhan daripada apa kata teman-teman kita. Amin. Kasih salam kanan kiri, lebih taat pada Tuhan. Lebih taat pada firman Tuhan.
Meskipun harus bertabrakan dengan besti-besti kita. Ya. Coba tanya kanan kiri, kamu pilih mana? Percaya besti atau percaya pada firman Tuhan? Bapak Ibu, kita real aja loh. Kenyataannya bagaimana? Ketika seringkali dihadapkan, iman kita goyah. Padahal levelnya kita sudah sebagai seorang pelayan Tuhan. Percaya pada Tuhan atau percaya kata besti? Percaya ke Gerar atau percaya ke Mesir? Mesir banyak solusinya loh. Sana tidak terjadi kelaparan. Di Mesir, waduh banyak wanita-wanita yang cantik-cantik. Di Mesir banyak mall-mall. Di Mesir, waduh handphone yang iPhone 15 atau yang 20 pun sudah ada. Pokoknya segala kenyamanan ada di Mesir. Masalah yang kamu hadapi akan terselesaikan di Mesir. Nah, ketika kita dihadapkan seperti itu, bagaimana? Apakah lebih percaya kepada apa kata firman Tuhan atau kepada manusia atau kepada logika? Bapak Ibu, belajarlah dari sejarah gereja ini. Saya tidak akan pernah melupakan orang-orang yang sudah berjasa dari gereja ini, dan saya tidak pernah melupakan pengalaman bersama dengan Tuhan, keajaiban yang Tuhan buat luar biasa. Secara logika Bapak Ibu, secara manusia, saya nggak akan pernah pilih tempat ini. Saya pernah ceritakan ini berapa kali melalui khotbah saya. Mungkin ada orang-orang asli Betang Raya, tapi salah satunya hari ini tidak bisa hadir karena di Palangkaraya. Itu pemilik daripada Betang Raya. Tapi ada juga Bapak Agus, saya lihat ada Bapak Sarno, ya mungkin yang lain yang tidak saya sebut. Bagaimana kondisi lingkungan gereja ini 10 tahun yang lalu. Ini rawa Bapak Ibu, sepi, bahkan rawan maling, rawan pencurian. Barak yang depan itu sepi, punya Pak Yuel. Kenapa? Karena seringkali orang yang sewa di situ, barangnya seringkali hilang. Itu benar kesaksiannya. Karena sini masih rawan. Secara manusia nggak ada pilih ke sini. Benar Pak Agus? Masih sini rawa. Ketika saya diajak Tuhan di sini, kayak sampai ini kekurangan tempat Tuhan. Dalam hati seperti itu Bapak Ibu. Nggak naksir sama sekali. Tapi saya belajar mau taat. Ya sudah, kalau Tuhan sediakan di tempat ini, saya akan bangun, meskipun dari papan awalnya. Tapi saya juga pernah ceritakan bagaimana awal pembangunan, kemuliaan Allah itu dinyatakan waktu kami bangun. Ada terang yang luar biasa, sehingga ketika kami foto pembangunan awal, tidak pernah berhasil. Kami foto dari segala sudut Bapak Ibu, dari sebelah sana, tengah, ujung sana, tidak pernah bisa. Kami foto waktu itu dengan bersama Pak Yanto, waktu masih mendirikan tiang, tidak pernah kejepret. Kosong terus, blank terus. Ternyata Bapak, siapa tadi saya sebut? Pak Yanto, dia ngomong apa? Pak Pendeta, waktu Bapak foto, saya melihat ada terang luar biasa Pak, makanya Bapak foto cepat-cepat nggak pernah berhasil. Saya dikasih tahu itu setelah gereja ini selesai Bapak Ibu. Mari kita belajar dari sejarah gereja ini. Ketika belajar lebih taat daripada logika yang main, ini yang terjadi. Sekarang Bapak Ibu bisa melihat, orang pada rebutan, pada mau ngambil posisi ini. Sekarang harga tanah sudah luar biasa. Ada yang nanya, Pak berapa harganya? Ada yang nggak dijual Pak. Kalau dulu waktu saya itu lebih menuruti logika saya, mungkin kita nggak bisa beribadah di tempat strategis ini. Tapi sekali lagi saya lebih memilih untuk taat. Mari Bapak Ibu pada hari ini yang bagian pertama, biarlah kiranya kita menjadi orang yang berhasil dan sukses tahun 2025 ini. Bukan karena materi, tetapi karena kita hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Amin. Menjadi berhasil dan beruntung bukanlah mimpi di siang hari. Apa yang saya sampaikan firman Tuhan ini bukan sebuah mimpi kosong. Bagi Bapak Ibu yang benar Pak saya mau tergenapi itu, hiduplah di bawah otoritas firman Tuhan. Kita akan melakukan Bapak Ibu apa yang Tuhan rimakan, meskipun itu tidak masuk akal, seperti yang diterima oleh Isa, tidak masuk akal, ngapain tinggal di Gerar? Di Gerar juga terjadi kelaparan. Tapi kenapa Tuhan suruh ke sana? Kenapa nggak ke Mesir aja? Tapi ketika Isa taat dan setia,
saya kasih bocoran untuk minggu depan. Firman Tuhan katakan apa? Apa yang diperbuatnya, dibuatnya berhasil. Meskipun di tanah yang kering, meskipun di tanah yang tidak subur, tapi Tuhan memberkati tanaman yang ditanam oleh Ishak dan keluarga. Minggu depan akan saya lanjutkan Bapak Ibu, biarlah kiranya pagi hari ini kita akan hidup menyukai firman Tuhan, dan kita mau belajar untuk tunduk apa kata firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdiri dan mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pesan firman-Mu di awal tahun 2025 ini. Ada sebuah kehidupan yang baru yang harus kami jalani sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk hidup di bawah otoritas firman-Mu. Meskipun awalnya begitu berat, ini bertentangan dengan pikiran kami, meskipun ini bertentangan dengan pengalaman hidup kami, meskipun hal ini bertentangan dengan tradisi hidup keluarga kami, tapi sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami mau mengambil sikap seperti Ishak. Kami lebih taat apa kata firman Tuhan, daripada kami melihat situasi yang sedang terjadi. Daripada kami mendengarkan perkataan orang-orang di sekitar kami, yang menyebabkan kami mengandalkan diri dan kekuatan kami. Pagi hari ini, kami mau berserah penuh hidup kami di bawah otoritas firman Tuhan. Dan biar kiranya hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu akan mengambil bagian yang mengandalkan Tuhan dan meninggalkan kehidupan yang lama dan lebih taat kepada apa kata firman Tuhan, sehingga keberhasilan dan keberuntungan itu akan tergenapi dalam kehidupan jemaat-Mu di tahun 2025 ini. Hamba-Mu meteraikan, hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai bentuk iman percaya kami Tuhan, kami juga akan diberkati dengan sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Roti yang melambangkan tubuh dan anggur yang melambangkan darah Yesus Kristus akan memeteraikan komitmen kami pada pagi hari ini. Tuhan melayakkan kami, Tuhan menguduskan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima unsur-unsur perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya. Amin. Yang bertugas perjamuan kudus bisa maju ke depan.
mengangkat roti, dan roti ini adalah sebagai lambang tubuh Yesus Kristus yang telah dikorbankan buat kita semua. Meskipun dunia masih menolak, bahkan juga ada hinaan atas pengorbanan Putra Allah yang kudus Yesus Kristus. Tetapi bagi kita orang yang percaya bahwa pengorbanan Yesus Kristus baik tubuh maupun darahnya itu memiliki kuasa yang besar. Setiap orang-orang yang mau menerima pengorbanan Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya, upahnya adalah menerima kehidupan yang kekal di surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, setiap kita mengambil unsur-unsur perjamuan kudus, mari kita memiliki sikap hati yang benar, sikap hati yang penuh dengan penghormatan, bahwa setiap keselamatan kita telah dibayar dengan harga yang mahal, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Mari kita akan mengangkat tangan roti ini sebelum kita akan makan roti ini, dan kembali saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan roti sebagai lambang tubuh Yesus Kristus buat kita semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat anggur sebagai darah Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan minum anggur yang melambangkan darah Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa menyelamatkan setiap kita semua. Kita akan minum anggur ini dengan penuh iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Kami memuji kebesaran nama-Mu Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, Putra Allah yang kudus, Putra Allah yang tunggal, Putra Allah yang telah dipilih sebagai penebus setiap dosa-dosa kami. Kami bersyukur pagi hari ini melalui unsur-unsur perjamuan kudus kami diingatkan akan besarnya kasih Allah kepada setiap kami. Sangat besar harga keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Bukan sebatas keselamatan setelah kami meninggalkan dunia ini saja Tuhan sediakan tempat bagi kami. Namun juga ada berkat-berkat selama kami masih hidup di dalam dunia ini. Tuhan menjadikan kami orang-orang yang berhasil dan beruntung. Kami bersyukur punya Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus yang kasih-Nya begitu besar dicurahkan atas kami. Biarlah kiranya di tahun 2025 ini akan membuat kehidupan kami berubah. Kami akan semakin mengasihi Yesus di atas segala-galanya. Kami akan hidup di bawah otoritas firman Tuhan.
di mana pikiran, hati, perkataan, setiap sikap hidup kami dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dipimpin oleh karena kebenaran firman Allah. Dan hidup kami Tuhan akan senantiasa lebih taat apa kata firman Tuhan yang kami dengar, setiap rema yang kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan kehidupan kami bersama keluarga, orang-orang yang kami cintai. Memasuki tahun 2025 ini Tuhan, Tuhan akan menjadikan kami berhasil dan sukses dalam kacamata firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Minggu ini minggu pertama, jadi setiap kita akan maju ke depan untuk kita bisa membawa persembahan kita. Kepada yang bertugas bisa berdiri di depan untuk bisa melayani kita semua. Sebab Engkau baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat setiap persembahan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Bila kiranya Tuhan setiap persembahan kami pada pagi hari ini boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Kiranya tangan-tangan yang sudah menabur dengan sukacita, dengan kerelaan hati, Engkau sendiri yang akan membalas setiap jeripayah umat-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati persembahan kami, baik persembahan ucapan syukur yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, maupun persembahan persepuluhan karena ketaatan umat-Mu Tuhan untuk mengembalikan apa yang menjadi hak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau yang memberkati setiap usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu Yesus. Apa saja yang dilakukan umat-Mu akan Kau buat berhasil. Kiranya di sepanjang tahun ini Tuhan, kami menjadi umat yang berhasil, kami menjadi umat yang beruntung dalam setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan. Tutup bungkus setiap usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu jika besok mereka akan kembali masuk ke sekolah mereka masing-masing Tuhan. Bila kiranya Kau menyertai buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, mulai mereka yang duduk di bangku SD, SMP, dan SMA Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan selalu menyertai
menyertai, memberkati pendidikan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kau yang akan memberikan kecerdasan, kepintaran bagi setiap mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami serahkan buat setiap anak-anak-Mu yang besok mereka mulai masuk dalam semester yang baru. Kami percaya Tuhan, jika di semester yang telah lalu Kau menyertai, maka di semester yang akan datang juga akan Kau sertai Tuhan. Kami serahkan buat setiap pendidikan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Bila kiranya di sepanjang satu semester ini mereka boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Berikan juga setiap anak-anak-Mu kesehatan, sehingga dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, mereka bisa mengikuti setiap pelajaran demi pelajaran yang diberikan di sekolah mereka masing-masing Tuhan. Tutup bungkus setiap seluruh pendidikan anak-anak-Mu di tempat ini dengan kuasa darah-Mu. Bahkan setiap pergaulan mereka, bila kiranya mereka boleh menjadi berkat bagi setiap teman-teman mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, dan kami kembali akan beraktivitas di sepanjang minggu ini, kami percaya tangan kuasa Allah yang berkuasa akan selalu menyertai kami mulai ketika kami keluar dari tempat ini sampai nanti hari Minggu Tuhan. Kami boleh kembali lagi ke tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan di sepanjang minggu ini kami boleh Tuhan merasakan kasih setia Tuhan, boleh selalu nyata dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Diberkati lagi kiranya ketika kami masuk, diberkati kiranya ketika kami keluar Tuhan. Engkau selalu senantiasa memberkati setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bila kiranya ucapan syukur kami bawa dengan segenap hati kami Yesus. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Setiap kita sebelum meninggalkan tempat ini, kita menaikkan ucapan syukur kita yang terbaik di hadapan Dia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Lagi terima kasih. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku. Puji syukur Hanya bagi Tuhan. Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur Hanya bagi Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk perjalanan kembali keluarga Bapak Sitepu dari Banjarmasin ke kota Sampit ini. Tuhan menyertai sepanjang perjalanannya, kendaraan yang ditumpangi diberikan keselamatan. Dijauhkan Tuhan dari mara bahaya kecelakaan maut. Biarlah kiranya keluarga ini Tuhan izinkan untuk kembali di Sampit, di mana mereka tinggal, di mana mereka berusaha dan melayani-Mu Tuhan. Kiranya mereka tiba tanpa sekurang apapun karena penyertaan kuasa Tuhan Yesus dalam sepanjang perjalanan mereka. Mereka diberikan kesehatan dan ada sukacita yang menyertai kehidupan perjalanan mereka Tuhan. Dan tak lupa kami juga berdoa untuk Bapak Toto yang ada di Palangkaraya. Selama 1 bulan ini Tuhan melindungi dan memelihara kehidupannya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Tuhan kami semua boleh pulang dari tempat ini membawa berkat damai sejahtera. Berkat sukacita melimpah dari kasih Allah Bapa di surga. Dan juga menerima berkat persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Dimohon untuk seluruh jemaat tidak diizinkan meninggalkan gereja sebelum menikmati berkat ya dari anggota jemaat juga ya. Jadi kita usai dari ibadah ini kita dapat kasih dan kita akan nikmati berkat Tuhan.